Hanya itu ya, karena yang terkenal itu belum ada terkenal setan naga atau setan harimau berkepala manusia atau ikan duyung berkepala harimau atau kuda berkepala burung atau apa, itu belum ada. Padahal banyak sekali jin-jin seperti itu yang bisa berwujud seperti itu. Nah, itulah alam jin. Dan di atasnya lagi nanti ada lagi, atasnya lagi ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Dimensi. Nah, untuk segmen kali ini atau malam ini aku mau bahas tentang alam atau dimensi lain. Nah, sebenarnya apa itu dimensi lain atau dimensi gaib? Menurut sesuatu yang saya pelajari dari berbagai sumber, alam dimensi lain selain alam real atau alam nyata kita itu ada beberapa makhluk-makhluk gaib yang sering ditemui di kayak gedung tua dan lain-lain, di ruangan terbuka yang banyak itu sebenarnya makhluk apa dan di alam apa, kenapa mereka bisa tertangkap padahal kita di dunia real dan mereka di alam sebelah, kenapa itu? Nah, alam pertama, alam gaib itu adalah alam para jin, yang di situ terdapat jin-jin yang levelnya paling rendah. Nggak usah saya sebutkan, kalian paling pasti tahu alam-alam jin yang paling rendah yang sering ditemui dan mewujudkan sesuatu berdasarkan ketakutan kalian. Contohnya seperti ini. Setiap di gedung tua, di ruangan, perwujudan yang paling sering itu adalah yang sering disebut adalah wanita berambut panjang berbaju putih. Kenapa itu terus? Enggak kayak dunia setan itu enggak kreatif, padahal notabene mereka adalah makhluk jin yang bisa berubah-ubah bentuk. Ya, karena mereka adalah sesuatu di alamnya. Sebenarnya aku butuh kertas untuk menggambarkan ini, tapi nggak apa-apa lah. Saya jelaskan dulu, nanti segmen khusus akan saya bikinkan sambil bergambar. Alam itu, sebelum tingkat yang lebih lanjut ya, alam itu yang paling tipis, yang paling tipis dunianya sama alam kita, itu adalah level alam yang paling rendah. Alam jin yang bisa berwujud berdasarkan ketakutan kita atau berdasarkan proyeksi dari naluri kita, pengalaman kita, gambaran-gambaran yang ada dalam otak kita dan berwujud seperti itu. Itulah jin yang hanya bisa berwujud dari energi kita dan pikiran kita. Itulah kenapa kalau yang di gedung-gedung dan di explore pasti hanya itu aja. Belum ada yang keluar ular naga, harimau besar. Padahal dunia jin itu sangat identik dengan makhluk-makhluk itu, makhluk-makhluk yang berhubungan dengan hewan-hewan khusus yang mereka memang bisa berhubungan langsung dengan jin atau makhluk lain itu. Memang yang saya jelaskan ini sebenarnya tidak berdasar, cuman ini yang saya simpulkan dari beberapa guru atau narasumber yang saya dapatkan. Dan guru-guru saya tidak menjelaskan secara detail seperti ini, tapi saya menyimpulkan bahwa itu berbentuk seperti itu sesuai dengan alamnya. Nah, untuk alam yang pertama tadi yang sangat tipis bersinggungan dengan kita itu adalah alam seperti itu. Jin yang levelnya paling rendah dan bisa menyerupai sesuatu berdasarkan ketakutan kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Kenapa kalau yang di gedung itu hanya jin ini, kakek tua, nenek tua?
paling mentok nanti kuda atau hewan-hewan yang ada di bumi. Padahal jin banyak yang tidak menyerupai makhluk yang ada di bumi. Seperti yang kalian tak ketahui, jin paling tua dan pertama kali diciptakan dan paling jin rajanya, jin kafir, itu adalah Ifrit. Yang kalian bisa bayangkan modelnya seperti apa. Kakinya 4, punya tangan menyerupai manusia, berkepala seperti itu. Itu ada jin yang levelnya paling tinggi. Itu belum pernah ketemu waktu di gedung-gedung atau apa gitu. Kenapa? Padahal jin bisa menyerupai itu, nggak bisa. Karena emang tidak di alamnya. Mereka punya alam sendiri dan mereka memiliki kekerajaan di alamnya sendiri. Bahkan ada yang menyebut ada di alam kayangan itu di level berapa. Nah, mungkin sesuai keilmuannya, orang-orang atau praktisi paranormal itu juga bisa melihat per alam masing-masing, ada tingkatannya. Makanya itu setiap ilmu juga ada tingkatannya, tergantung ketenangan hati praktisi itu. Kalau yang berkecimpung di alam hanya itu saja, ya mungkin yang ditemui hanya itu aja. Tapi sekarang ini juga lagi menarik, kalau video YouTube ada thumbnailnya kunti atau pocong itu pasti langsung viewernya banyak. Nah itu ya nggak apa-apa. Kenapa hanya itu ya? Karena yang terkenal itu belum ada terkenal setan naga atau setan harimau berkepala manusia atau ikan duyung berkepala harimau atau kuda berkepala burung atau apa, itu belum ada. Padahal banyak sekali jin-jin seperti itu yang bisa berwujud seperti itu. Nah, itulah alam jin. Dan di atasnya lagi nanti ada lagi, atasnya lagi ada, dan di atasnya lagi ada juga. Kita nggak usah sampai membahas itu yang kita nggak pernah ketemu, juga nggak ada gunanya kita bahasnya. Kita bahas aja yang unik dan cukup dibahas. Nanti kita akan main-main atau bersilaturahmi di Jendela Dimensi dan melakukan podcast dengan mereka melalui mediumisasi. Kita tanya aja besok di Eksplopedia Setan atau di podcast hantu bersama teman-teman saya, nanti ada di Indigo Dunia Lain. Teman saya Indigo juga banyak, cuman saya juga harus nyari waktu untuk ketemu sama mereka. Mereka enggak sewaktu-waktu bisa saya ajak bikin video bareng gini. Jadi mereka nanti kalau seandainya bisa, pasti saya siapkan setnya untuk bahas itu. Kita lucu-lucuan aja lah. Sebenarnya mereka itu bukan sesuatu yang harus kita takuti ya. Kita itu hidup di dunia itu berdampingan sama mereka, tapi tidak perlu kita takut sama mereka. Karena kalau kita takut ya mereka menjalankan fungsinya sedemikian rupa ya. Kita sebagai orang-orang beriman tidak perlu takut sama itu. Yang penting kita tahu mereka itu ada, itu cukup. Kalau mereka emang berkomunikasi atau minta tolongnya cukup didoakan aja. Jangan diturutin minta tolong ini, diikutin minta tolong. Cukup doakan. Mereka itu yang dibutuhkan, mereka itu hanya doa. Mereka itu bukan makhluk. Mereka itu bukan makhluk yang berwujud. Jadi yang bisa sampai ke mereka itu hanya doa. Bukan sesuatu yang harus kita lakukan, itu nggak ada fungsinya buat mereka. Yang mereka butuhkan itu hanya doa. Seperti mereka gini, aku kehilangan anakku, tolong carikan anakku, seandainya gitu. Cukup doakan, mintakan sama Allah berikan wujud anak ke mereka. Jika Allah mengizinkan akan diwujud. Sesuatu seperti itu tidak bisa kita carikan anaknya di mana kuburannya, yang nggak bisa. Mereka bukan makhluk yang berwujud. Minta tolong kita makhluk yang berwujud. Kita harus mengeluarkan roh kita. Nah, itu lagi nanti kita juga bahas lagi yang namanya astral projection. Kita mengupas tuntas itu nanti di podcast atau di Eksplopedia Setan, atau nanti tak buatkan sendiri masalah ini. Videonya udah 10 menit. Nanti kalau kepanjangan penjelasannya sekalian pasti bosan mengikuti cerita saya. Penjelasan saya tentang alam lain atau alam dimensi lain selain alam yang kita tempati ini
Cukup itu yang bisa saya jelaskan ke kalian. Bila ada sesuatu atau salah-salah yang saya jelaskan, kalian bisa membenarkan. Karena memang sesuatu yang saya jelaskan ini tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dibenarkan secara real. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Maka dari itu kita cukup ketahui aja dan jangan disebutkan sebagai keilmuan. Ini hanya untuk hiburan aja buat kalian. Kalau seandainya kalian nanti terlalu halu, terlalu membesar-besarkan sesuatu yang belum tentu adanya, kalian malah menjadikan pikiran yang tidak berguna. Nah, kita cukup tahu aja sebagai pengetahuan, cukup tahu saja. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk malam ini. Ikuti konten saya terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oleh sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.